Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Utiani Putri. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Formal dengan NPM A1J022039 Universitas Bengkulu. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 12, yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Konsep kepemimpinan. Konsep kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata keraja pemimpin yang artinya membimbing atau menentu dan benda pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbing atau menuntun. Ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu menurut Syagayan, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber-sumber dan alat-alat yang tersedia bagi suatu organisasi. Jadi dapat disimpulkan bahwa konsep kepemimpinan adalah kemampuan atau usaha seseorang untuk bisa menggerakkan seseorang atau tim maupun kelompok agar mau bekerja sama melaksanakan tugas yang telah diberikan kepadanya, dan mampu mendorong orang atau karyawan untuk berbuat hal yang positif, meminimalisir perilaku negatif, serta mampu mengembangkan dan memanfaatkan potensi atau sumber daya yang ada di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu adalah: yang pertama, pemimpin; yang kedua, yang dipimpin; yang ketiga, adanya proses mempengaruhi; yang keempat, adanya tujuan yang ingin dicapai; dan yang terakhir adalah seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki pengikut atau anggota. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pemimpin, yaitu faktor internal, merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin itu sendiri. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin. Yang keempat, faktor-faktor legal. Yang kelima, faktor lingkungan sosial. Yang keenam, faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Selanjutnya adalah teori kepemimpinan. Teori kepemimpinan pada umumnya berusaha menerangkan faktor-faktor yang memungkinkan munculnya kepemimpinan atau sifat atau bakat alam yang dimiliki pemimpin. Yang pertama, yaitu teori orang terkemuka. Kelompok teori ini disusun berdasarkan cara induktif dengan mempelajari sifat-sifat yang menonjol dari pemimpin atas keberhasilan tegas yang dijalankannya. Yang kedua, teori lingkungan. Teori ini dikatakan bahwa munculnya pemimpin itu merupakan hasil dari sebuah proses waktu, tempat, dan situasi atau kondisi. Yang ketiga adalah teori pribadi. Teori pribadi adalah kombinasi dari kedua teori di atas, yang pada dasarnya mengakui bahwa kepemimpinan merupakan gabungan dari tiga faktor. Selanjutnya adalah teori interaksi dan harapan. Teori ini mempunyai tiga variabel, yaitu aktivitas, interaksi, dan sentimen. Yang kelima, teori humanistik. Teori ini melihat manusia adalah motivation organism yang memiliki struktur dan sistem kontrol tertentu. Di antaranya tokohnya Likert. Ia menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses yang saling berhubungan, di mana seorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan dan nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi. Syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, percaya diri, dan memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Lalu, paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai, dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan dan stakeholder. Lalu, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang yang relevan. Lalu, berpegang pada prinsip-prinsip umum kependidikan. Selanjutnya adalah fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Yang ketiga, fungsi partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan perlimpahan wewenang atau membuat atau menetapkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Yang kelima, fungsi pengendalian. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan secara maksimal. Selanjutnya adalah kepemimpinan kepala sekolah yang efektif.
Yang pertama, inisiatif. Pemimpin harus tanggap dengan keadaan dan kondisi organisasi yang dipimpinnya serta memiliki daya inisiatif yang tinggi sehingga mengetahui kapan ia harus memutuskan untuk melakukan suatu kebijakan atau tindakan. Yang kedua, inquiry. Pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, advokasi. Dukungan sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Merasa kurang percaya diri dengan perbuatan kebijakan yang ia putuskan karena dirinya tidak memiliki dukungan yang maksimal dalam kelompok. Selanjutnya, conflict solving. Pemimpin ini memiliki inisiatif dan kreatif, juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu decision making. Seorang pemimpin harus menjalankan roda kepemimpinan, dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu yang terbaik bagi yang dijalankannya. Kunci-kunci sukses dalam kepemimpinan adalah memiliki visi dan misi yang utuh ataupun jelas, lalu memiliki tanggung jawab yang penuh, lalu keteladanan dan memberdayakan staf, mendengarkan orang lain dan menerima saran dari orang lain pun juga, lalu memberikan layanan prima, mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan manajemen yang mengutamakan praktik. Gaya kepemimpinan. Yang pertama, tipe otoriter. Otoriter merupakan kepemimpinan yang membuat keputusan sendiri karena adanya kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang. Ia memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Yang kedua, demokratis. Merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Yang ketiga, kendali bebas, laissez-faire. Merupakan pemimpin memberi kekuasaan pada bawahannya. Selanjutnya, tipe patriot demokratis, yaitu tipe ini disebut juga sebagai demokratis semu. Terima kasih, itu saja yang dapat Laila sampaikan. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, teman-teman boleh komen di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.